kita memulai pembinaan moral dan karakter, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Kita sangat senang tinggal di rumah Tuhan. Tentu sangat berbahagia. Marilah kita bernyanyi Abinar Gonarganer. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami hari yang baru. Kami boleh beribadah hari ini dalam rangka pembinaan moral dan karakter. Berkatilah kami Tuhan Yesus, sehingga hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saatnya kita memberantas musuh kita iblis-iblis. Kita menyanyikan lagu Markas Iblis. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Apakah ada yang masih ingat sebelumnya Boksu pernah menceritakan bahwa Tuhan ada ciptakan satu organ tubuh yang sangat penting untuk kita. Apa itu? Ya, otak. Dengan adanya otak, kita bisa melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, semua ada hubungannya dengan otak. Karena otak itulah yang mengendalikan, yang mengontrol seluruh aktivitas daripada tubuh kita. Nah, hari ini Boksu ingin mengajak adik-adik untuk melihat satu organ tubuh yang lain yang Tuhan ciptakan. Apa itu? Yaitu mata. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk sama-sama belajar mengenal diri kami, mengenal organ tubuh yang Tuhan ciptakan, yaitu mata.
adik-adik sekalian, kita perlu bersyukur kalau kita diberikan mata oleh Tuhan. Coba bayangkan tanpa mata bagaimana? Pernah dengar kan? Ada lagu, apa itu lagunya? Ada orang buta datang minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Nah, jadi kalau ada jadi orang buta, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mencari uang dengan bekerja, tetapi menjadi seorang peminta-minta. Saya yakin tidak ada adik-adik yang ingin menjadi orang buta, bukan? Nah, jadi kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan mata kepada kita. Nah, jadi sekarang saya mau ajak adik-adik melihat bagian mata ini. Nah, di sekitar mata adik-adik melihat apa? Ada, ini namanya alis mata. Kemudian di mata ada bulu-bulu, ini disebut bulu mata. Adik-adik tahu kan? Sebenarnya apa sih fungsi alis mata dan alis mata? Mengapa Tuhan memberikan alis mata dan bulu mata untuk kita? Boksu tahu jawabannya? Mau tahu? Ya, Boksu kasih tahu ya. Alis mata itu tujuannya adalah untuk menahan keringat supaya tidak masuk ke dalam mata. Kalau ada keringat yang jatuh kemudian kena alis mata, maka dia akan mengalir ke samping kemudian jatuh ke pipi lalu turun ke bawah, tidak kena mata. Lalu apa tujuan Tuhan memberikan kita bulu mata? Nah, Tuhan memberikan bulu mata itu adalah ya sarana kedua untuk melindungi mata. Kalau ada keringat, ada kotoran yang turun kemudian kena ke alis mata. Kalau kotoran itu terlalu besar, air itu terlalu banyak, dia akan terus tembus alis mata. Kemudian bulu mata akan menahan supaya air ataupun kotoran itu tidak masuk ke dalam mata. Apakah adik-adik pernah merasakan ketika ada kotoran yang masuk ke dalam mata, ada kering yang masuk ke dalam mata, itu rasanya gimana? Pedih ya? Ya betul, pedih sekali. Karena itu Tuhan begitu baik sama kita. Ya, Dia menciptakan mata yang begitu penting untuk kita bisa melihat, bisa mengenal segala sesuatu, bisa mengenal itu yang namanya cica, bisa mengenal ini yang namanya papa, mama, kakek, nenek, ini yang wajahnya si kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan juga menciptakan sarana-sarana untuk melindungi mata kita supaya tidak menjadi rusak. Nah, selain ada alis mata, ada bulu mata, Tuhan juga menciptakan satu sarana yang sangat penting, yaitu air mata. Dengan air mata ataupun cairan yang ada di dalam mata ini membuat mata tetap lembab. Kemudian jikalau ada debu yang masuk ke dalam mata, maka air mata inilah yang akan mencuci, membersihkan kotoran yang masuk ke dalam mata, sehingga mata kita bisa terus melihat ya segala sesuatu. Coba bayangkan kalau mata kita itu kotor, pasti tertutup debu, kemudian kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, Tuhan menciptakan air mata supaya mata kita selalu dibersihkan dari debu dan kotoran. Nah, adik-adik, inilah luar biasanya Tuhan menciptakan mata dan menciptakan alis mata, bulu mata, dan air mata untuk melindungi mata kita, untuk membuat mata kita bisa berfungsi dengan baik. Yesus pernah berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Apa artinya, adik-adik? Maksud Yesus adalah mata itu seperti lampu yang menerangi ya sekitar kita. Pernahkah adik-adik ketika sedang berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba mati lampu, semuanya menjadi gelap, lalu tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, di dalam kondisi seperti itu, mata itu menjadi gelap karena tidak ada cahaya, tidak ada terang, sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ketika suasana gelap, mata kita seolah-olah menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan matamu adalah pelita tubuh. Mata itu
seperti lampu yang menerangi seluruh tubuh kita, sehingga dengan adanya mata kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, guru kita, orang tua kita, famili kita, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan mata untuk bisa melihat segala sesuatu. Karena itu Dia memberikan mata kepada kita dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi adik-adik sekalian, kita harus hati-hati di dalam memakai mata kita. Boksu ingin tanya adik-adik sekalian, biasanya adik-adik memakai mata untuk apa? Coba. Oh, memakai mata untuk menonton TV. Biasa apa yang dinonton? Upin-ipin ya? Atau apa? Nonton apa biasanya? Nonton Marshall dan beruang, atau sering menonton Toy Story, Bayi Panda, ataupun Bayi Kucing, Timmy dan Mimi, dan sebagainya. Nah, semua yang adik-adik tonton itu akan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Banyak orang dia menonton TV yang nakal-nakal, kemudian dia belajar menjadi nakal. Ada orang yang nonton TV yang baik-baik, kemudian dia belajar yang baik. Nah, jadi hati-hati, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi adik-adik perlu memakai mata untuk selalu melihat yang baik atau yang buruk. Yang baik, betul sekali, pintar ya. Jadi mata harus selalu dipakai untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana kalau adik-adik memakai mata untuk terus menonton TV, lalu terus main game, atau terus main smartphone? Bagaimana jika mata terus dipakai untuk itu? Hati-hati adik-adik. Kalau mata kita terus dipakai untuk menonton, terus lama sekali menonton, sampai papa mama suruh berhenti, tidak mau, disuruh berhenti, menangis, terus nonton. Nah, itu bisa membuat mata menjadi rusak. Kalau parah bisa menjadi buta. Kalau buta, suasana sudah menjadi gelap. Kalau udah gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Kalau tidak bisa melihat apa-apa, mau berjalan pun susah, perlu dituntun orang. Akhirnya nanti udah besar, tidak bisa bekerja di mana-mana dan menjadi seorang pengemis. Ada orang buta duduk minta-minta. Saya yakin tidak ada orang yang mau seperti itu. Amin, adik-adik. Karena itu harus menjaga mata dengan baik. Mata kita yang sudah diberikan Tuhan seharusnya kita pakai untuk melihat hal-hal yang baik. Sebagai seorang anak murid, mata kita harus dipakai untuk belajar, membaca buku pelajaran, membaca catatan yang diberikan guru, melihat hal-hal yang baik. Dengan demikian kita akan melihat yang baik dan menjadi baik. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita juga perlu memakai mata kita untuk membaca kitab suci. Kitab suci adalah pedoman bagi kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 9 mengatakan, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya." Nah, artinya apa? Firman Tuhan ini dia bagaikan terang yang akan menerangi mata kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kesalahan, tidak hidup dalam kegelapan. Kita bisa hidup benar, hidup di dalam terang. Jadi kita harus memakai mata kita untuk membaca kitab suci. Nah, jadi adik-adik sekalian, Tuhan sudah memberikan mata kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan mata kepada kita.
ya, kita harus memuji Dia, mengagungkan nama Dia. Seperti ada lagu bernyanyi seperti ini. Ku memuji Tuhan yang mencipta mata, karena Dia mataku. Demikian adik-adik, kita harus memuji Tuhan yang sudah menciptakan mata. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan mata yang begitu penting buat kita? Nah, salah satunya adalah kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan baik. Bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan mata dengan baik? Yaitu dengan banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan makanan yang bergizi. Dengan demikian nutrisi yang dibutuhkan oleh mata bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian adik-adik tidak boleh berada di depan televisi selama berjam-jam. Tidak boleh melihat handphone berjam-jam. Tidak boleh main games berjam-jam. Itu akan merusak mata kita. Nah, jadi adik-adik hati-hati ya, kita harus hati-hati di dalam menjaga kesehatan mata kita. Kalau kita suka membaca, harus mencari tempat yang ada cahaya lampu yang terang. Jangan membaca di tempat yang gelap, itu akan membuat mata rusak. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita perlu bersyukur Tuhan sudah memberikan mata kepada kita, dan kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan mata dengan baik. Mari kita pakai mata kita untuk hal yang baik. Pakai mata untuk belajar, untuk membaca, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang banyak supaya kita menjadi pintar, supaya masa depan kita menjadi orang yang berguna, orang yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan mata kepada kami. Berkati mata kami untuk tetap sehat dan kuat, dan biarlah kami senantiasa memakai mata kami untuk hal-hal yang baik dan positif, memakai mata kami untuk membaca buku, untuk belajar, membaca catatan yang diberikan guru, dan memakai mata kami untuk membaca kitab suci, supaya kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan anak yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan pembinaan moral dan karakter. Marilah kita menyanyikan Kurasakan Kasih-Mu, Tuhan. selesai, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembinaan moral dan karakter hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Cayo!